Shalom, selamat pagi, salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Sihaan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun dan mengajar kita sesuai dengan kehendak-Nya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai pada hari ini. Sebagaimana hari-hari yang telah kami lalui, kami percaya hari ini pun Engkau akan menyertai dan memberkati kami. Tuntunlah kami selalu di dalam kasih-Mu, dan biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami selalu terarah hanya melakukan hal-hal yang baik, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh sebab itulah ya Tuhan, kami mau belajar dari firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, ajari kami untuk mengerti, dan biarlah firman Tuhan menjadi pelita, menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak HKBP, Rabu 21 Januari 2026, tertulis dalam kitab 1 Samuel 3 ayat 10. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Dungi romuse majahuba, tidang disi jala jauh-jauh songon najolo. O Samuel, Samuel, gabe didoksi Samuel ma, makuling maho ay mananginangi do naposomon. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tuhan memanggil dan memilih serta memakai hamba-Nya untuk menyatakan apa yang menjadi isi hati Tuhan kepada umat dengan berbagai cara. Banyak cara yang Tuhan pakai. Dia memilih siapa saja yang mau dipakainya. Ketika Tuhan memanggil Samuel, dia masih sangat muda. Pada waktu itu Samuel masih dalam pengawasan Imam Eli. Eli semakin tua, matanya semakin rabun. Dan Tuhan pun tidak berkenan lagi atasnya, karena Eli tidak mengindahkan apa yang Tuhan kehendaki. Imam Eli tidak menegur anak-anaknya ketika melakukan dosa. Padahal Tuhan menginginkan hamba-Nya untuk menegur orang-orang yang berdosa supaya berpaling dari dosanya dan kembali kepada Tuhan. Oleh sebab itulah Tuhan memanggil Samuel. Namun karena dia masih muda dan belum pernah bertemu dengan Tuhan, dia tidak mengerti akan panggilan itu. Ketika untuk ketiga kalinya Tuhan memanggil Samuel, ia menemui Eli kembali, dan tersadarlah Eli jika yang memanggil Samuel adalah Tuhan sendiri. Sehingga Eli mengatakan kepada Samuel, ketika ia dipanggil, maka berbicaralah, Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Sebagaimana yang tertulis dalam renungan kita pada hari ini, Samuel menjawab Tuhan dengan mengatakan, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang memang kita sulit untuk mengerti suara Tuhan yang berseru kepada kita, memanggil, mengingatkan, dan menegur kita. Kita sering lalai atau kita abai dengan suaranya.
Berbeda dengan Samuel pada waktu itu, dia bukan lalai atau abai, tetapi memang Samuel benar-benar belum mengerti akan panggilan itu. Tapi setelah Eli mengajarinya, ia menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Artinya apa? Dia siap untuk mendengarkan suara Tuhan atas hidupnya. Kita ketahui ya saudara, apa yang menjadi tugas Samuel ketika mendengar perintah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang memang kita sering kurang mendengar atau kurang mengerti. Atau jangan-jangan kita pura-pura tidak mendengar dan pura-pura tidak mengerti. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini mengingatkan kita agar tidak abai akan panggilan Tuhan. Supaya kita peka akan seruannya yang mengajak kita untuk melakukan apa yang dikehendakinya di dalam kehidupan kita. Hari-hari ini memang sulit untuk kita mengerti dan terkadang kita takut untuk menjalani. Tetapi sebagaimana Tuhan telah memanggil kita untuk menjalani kehidupan kita di dunia ini, kita tidak boleh takut. Kita tidak boleh menyerah dan merasa kalah. Tetapi marilah kita dengar-dengaran akan suara Tuhan supaya kita diajari untuk menjalani kehidupan ini seperti yang Dia kehendaki. Firman Tuhan mengajak kita untuk merenungkan untuk apa Tuhan memanggil kita. Bagaimana suaranya agar dapat kita kenal di tengah-tengah kehidupan ini. Terkadang memang suara Tuhan itu samar kita dengar. Karena kita lebih peka dan lebih membuka telinga dengan suara-suara yang datang dari dunia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu firman Tuhan selalu mengingatkan kita supaya kita peka akan suara Tuhan yang terus berkumandang di dalam kehidupan kita setiap hari. Bagaimana kita bisa mendengar suaranya jika kita tidak siap untuk mendengar? Marilah kita mulai hari kita dengan mendengar suara Tuhan, dengan bergumul di dalam firman-Nya. Karena apa saudara-saudara? Karena memang hanya firman Tuhanlah penuntun hidup kita. Firman Tuhanlah yang dapat mengajar kita. Mungkin secara fisik kita tidak mendengar suara Tuhan dari surga, tetapi pendengaran rohani kita harus peka untuk mendengar Tuhan setiap hari di dalam kehidupan. Dan kepekaan kita akan terasa hari ke hari di dalam berbagai-bagai pergumulan kehidupan kita. Karena itu saudara-saudara, mari kita merenungkan kehidupan ini adalah panggilan Tuhan untuk kita jalani sesuai dengan kehendak-Nya. Jangan takut, jangan menyerah. Ketika Tuhan memanggil, jawablah, "Ya Tuhan." Ketika Tuhan menyuruh kita melakukan firman-Nya, jawablah, "Ya Tuhan." Saudara-saudara, biarlah kita meneladani Samuel yang taat akan panggilannya, melakukan kehendak Tuhan, menyatakan kebenaran dan keadilannya. Demikianlah kita dipanggil untuk menyatakan kebenaran dan keadilan Tuhan di tengah-tengah dunia. Tuhan yang memanggil, ku jawab, "Ya Tuhan." Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Melalui firman-Mu kami belajar dari Samuel yang di dalam kemudaannya peka akan panggilan Tuhan. Sekalipun di dalam keterbatasannya, tapi Tuhan memperlengkapi dan terus semakin menyempurnakan. Demikianlah kehidupan kami. Kiranya Tuhan memperlengkapi dan menyempurnakan kami untuk menjalani kehidupan kami dengan baik dan melakukan firman-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya yang menyertai
dan memberkati kamu sekalian. Amin.